Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan aku. Semoga kalian gak bosan ya ngeliat aku terus. jadi gini. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang selama Ausbildung dan setelah Ausbildung keperawatan Jerman. Di sini aku akan menjelaskan fasilitas apa saja yang didapatkan. Aku juga akan kasih tahu manfaat setelah Ausbildung keperawatan di Jerman itu seperti apa. Jadi sebenarnya fasilitas yang didapatkan selama Ausbildung itu mungkin hampir sama ya, atau sama aja sama Ausbildung di bagian yang lainnya seperti Ausbildung Koch atau hotel atau frisur atau dokter gigi. Yang pertama itu fasilitas yang didapatkan selama Ausbildung di keperawatan, yaitu pastinya kita mendapatkan tunjangan finansial setiap bulannya. Kita akan mendapatkan uang, jadi bilangnya itu uang saku ya, bukan gaji, karena kalau gaji ya itu terlalu rendah gitu, karena uang ini kita gunakan untuk biaya kehidupan kita di sini, seperti bayar apartemen, beli buku dan lain-lainnya. Dan di setiap tahun ke-1, ke-2, ke-3 selama masa Ausbildung itu setiap tahunnya naik sekitar 100 sampai 200 euro gitu per tahunnya. Jadi untuk yang tahun pertama contohnya cuma 600, atau tahun kedua nanti naik lagi berapa gitu, dan tahun ketiga juga naik lagi seperti itu. Dan ini juga tergantung betrip, jadi tergantung kalian Ausbildungnya di rumah sakit atau Ausbildung di Altenheim gitu. Jadi ini juga beda-beda, jadi nggak sama gitu ya. Ada yang memakai tarif, ada yang dari diakoni atau privat, itu lebih tinggi kasih tunjangan finansialnya ke para ajubi ini. Nah, selain uang tunjangan setiap bulan kita dapatkan, kita juga mendapatkan uang setiap akhir tahun, atau kalau di sini tuh bilangnya Weihnachtsgeld gitu ya, atau Urlaubsgeld seperti itu. Jadi untuk para ajubi atau yang sedang Ausbildung mendapatkan uang yang akhir tahun ini tidak terlalu besar, tapi buat yang masih Ausbildung lumayan lah gitu ya, dapat uang cuma-cuma gitu. Dan untuk uang saku yang didapatkan di bidang keperawatan ini termasuknya gede dibanding Ausbildung di bidang lainnya seperti perhotelan atau asisten dokter gigi atau apalah Koch gitu ya. Ya, selain tunjangan itu kita juga mendapatkan hari libur atau cuti liburan. Untuk perawat ini kita memakainya 2 blok, yaitu blok teori dan blok praksis. Jadi kalau pas lagi di blok teori, pastinya kita lagi di sekolah tuh, jadi liburnya selalu Sabtu sama Minggu. Tapi kalau lagi di tempat praksis, itu liburnya ya tergantung pihak stasiun dimana kamu lagi praksis. Selain hari libur yang teratur ketika di sekolah dan tidak teratur ketika di praksis, kita juga mendapatkan libur tahunan, jadi atau bilangnya cuti gitu ya. Jadi ini juga tergantung institut dimana kamu Ausbildung. Ada yang 26 hari, ada yang 36 hari, ada yang 30 hari. Jadi ini semuanya tidak sama. Jadi dalam 1 tahun itu kamu mendapatkan hari libur yang banyak gitu ya. Jadi untuk hari libur ini kalian bisa diambil dalam 1 tahun itu 2 kali atau 3 kali. Jadi itu terserah kalian. Ya, kemudian kalian juga mendapatkan asrama. Jadi untuk kalian yang institutnya atau rumah sakitnya atau Altenheimnya yang menyiapkan tempat tinggal buat kamu, jadi kamu dapat tempat tinggal. Tapi itu juga tidak semua institut menyiapkan tempat tinggal. Jadi kalau kalian masih cari-cari Ausbildung, kalian juga harus teliti gitu, bisa tanya atau cari Ausbildung yang di situ menyiapkan tempat tinggal. Ya, setelah itu kalian juga bisa mendapatkan les bahasa Jerman tambahan. Kalau menurut kalian itu di tahun pertama, kalau orang Jerman bilangnya Scheisse gitu ya bahasa Jermannya.
Jadi bahasa Jermannya jelek banget, kalian nggak terlalu paham apa yang dijelaskan oleh dosen, atau kalian nggak bisa mengikuti pelajaran karena kalian karena nggak banyak banget yang dimengerti gitu ya. Itu bisa mendaftar untuk mengikuti atau mendapatkan les tambahan bahasa Jerman. Selanjutnya yaitu kita mendapatkan asuransi. Jadi untuk asuransi kita nggak harus bayar, jadi kita sudah di cover sendiri asuransinya sama pihak perusahaan atau sama institut di mana kita mengikuti Ausbildung. Jadi asuransi itu sudah otomatis dicabut atau diambil dari uang yang kita dapatkan itu. Jadi kita nggak harus ngurusin asuransi, bayar ini bayar itu, jadi enggak. Jadi semuanya sudah diurus sama mereka. Jadi untuk para Azubi ini asuransinya itu bukan privat, jadi gesetzlich gitu ya. Ya itu tadi tentang fasilitas atau apa aja yang kita dapatkan ketika kita mengikuti Ausbildung di bidang keperawatan. Selanjutnya yaitu jenjang karir setelah Ausbildung. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan setelah kita lulus Ausbildung di bidang keperawatan ini. Untuk lulusan keperawatan di Jerman yang 3 tahun Ausbildung, itu nanti kita akan punya nama atau sebutan sebagai Examinierte, contohnya Gesundheit und Krankenpflege atau Examinierte Altenpflege, seperti itu. Kalau sudah Examinierte, nanti kita akan disebut sebagai Fachkraft atau ahli di bidang itu. Ya, jadi setelah kita selesai Ausbildung keperawatan, kita mau kerja di mana atau instalasinya instalasi apa. Jadi kalian bisa kerja di mana saja di bagian kesehatan. Kalau kalian lulus keperawatan di rumah sakit, kalian bisa kerja di setiap stasiun atau di setiap bagian, mau IGD, mau inner, mau penyakit dalam, atau mau bedah darurat, itu terserah kalian mau kerja di mana, semuanya bisa. Kalau lulusan Ausbildung di Altenpflege, pasti kalian juga bisa kerja di ambulante Pflege untuk merawat orang-orang yang dari rumah ke rumah gitu. Dan pastinya juga di Altenheim, jadi rumah untuk para lansia seperti itu. Jadi Ausbildung setelah lulusan keperawatan ini peluang kerjanya itu sangat banyak sekali. Ya, kemudian jenjang lanjutan setelah Ausbildung di keperawatan, kalian bisa mengikuti Weiterbildung yang dimana harus 3 tahun Ausbildung dan 2 tahun pengalaman kerja. Jadi Weiterbildung ini contohnya kamu di rumah sakit, kamu bisa memperdalam atau mengambil Weiterbildung sebagai Wohnexperte, bisa juga sebagai Hygienebeauftragte untuk rumah sakit, bisa juga sebagai Praxisanleiter, bisa juga sebagai Leitung, jadi ketua untuk stasiun, bisa juga Weiterbildung sebagai spesialis diabetiker gitu ya, untuk penyakit diabetes mellitus, kalian juga bisa. Selanjutnya, apakah kita bisa melanjutkan ke jenjang perkuliahan? Ya, pastinya bisa. Setelah lulus Ausbildung keperawatan atau Ausbildung yang lainnya, kalian pasti bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, yaitu ke universitas. Kalau Ausbildung kalian sudah selesai 3 tahun itu, kalian mau kuliah, mau Weiterbildung, mau kerja, mau apa, itu semuanya bisa. Jadi itu tergantung mood kalian mau jadi apa nanti. Kalian mau sudah Ausbildung aja gitu terus kerja, itu juga bisa. Atau kalian aku mau Weiterbildung gitu, aku mau jadi stasiun Leitung, mau jadi ketua stasiun, itu juga bisa. Atau kalian aku mau kuliah lagi gitu yang di Indonesia yang sudah S1 di sini tinggal lanjutin S2, itu juga bisa. Atau yang dari Indonesianya belum kuliah sama sekali karena langsung ke sini ke Jerman gitu. Jadi kamu juga bisa kuliah dari awal lagi. Jadi di sini tidak ada hambatan atau halangan gitu setelah Ausbildung mau ngapain. Semuanya bisa di sini. Itu tergantung kaliannya mau seperti apa. Yaitu tadi jenjang karir setelah selesai Ausbildung. Sekarang aku akan sebutin keuntungan setelah Ausbildung. Jadi keuntungan setelah Ausbildung itu kalau kalian yang setelah Ausbildung
lanjut kuliah, pastinya kalian kan butuh finansial, dan ya, kalian yang nggak dikirim dari orang tua, kalian harus bekerja sendiri, harus cari duit sendiri gitu kan. Jadi kalau kalian kuliah setelah lulus Ausbildung itu dari segi finansial tidak terlalu susah ya menurut aku. Contohnya aku aja deh. Jadi aku udah selesai Ausbildung, kemudian aku lanjut Weiterbildung juga, kemudian aku lanjut kuliah, sekarang masih kuliah. Nah, keuntungannya kalau kita sudah menyelesaikan Ausbildung di sini dan kuliah, jadi kita kerja di tempat itu, di bagian itu dimana kita Ausbildung, karena aku tidak dikirim dari orang tua sepeser pun. Untuk biaya kuliah aku di sini, aku kerja sampai sekarang di rumah sakit, dan dari situ aku kerja tidak full cair. Jadi aku kerja tidak 100%, cuman sebagian doang karena hari berikutnya urusan kuliah gitu. Walaupun aku kerjanya nggak terlalu banyak gitu, tapi alhamdulillah karena aku punya kualifikasi, jadi karena aku als Fachkraft gitu ya, jadi gaji aku ya lumayan gitu, bisa mencukupi kebutuhan hidup di sini di Jerman, dan bisa bayar apartemen, pokoknya alhamdulillah cukup gitu ya. Jadi tanpa bantuan orang tua, aku bisa membiayai kuliahku, juga bisa membiayai hidup aku, dan kadang juga aku ngebantu orang tua aku. Ya, jadi seperti itu ya keuntungannya kalau kita kuliah setelah Ausbildung. Ya emang sih ngebuang waktu, tapi menurut aku itu nggak ngebuang waktu. Jadi kita punya banyak pengalaman gitu. Dan selain itu kita juga tidak hanya contohnya aku cuman fokus ke satu ini gitu, tidak. Jadi kamu juga bisa ini dan bisa itu. Selain itu untuk kuliah kalian juga tidak harus menyiapkan uang jaminan. Ya, keuntungan selanjutnya yaitu kita bisa mengajukan visa atau izin tinggal tanpa batas atau unbefristet di Jerman. Jadi ketika kuliah kamu tidak harus setiap tahun memperpanjang visa kamu atau izin tinggal kamu. Keuntungan selanjutnya yaitu selain kita bisa kuliah, kita juga bisa kuliah tanpa beban atau tanpa kesusahan dari segi finansial. Kita juga bisa memperpanjang atau mengajukan visa yang tanpa batas gitu ya, atau unbefristet. Kita juga di sini bisa mendapatkan pekerjaan tetap dan gaji yang tinggi. Jadi untuk lulusan Ausbildung keperawatan ini kalian jangan bingung mau kerja di mana dan gaji berapa. Jadi kalau kalian punya kualifikasi 3 tahun Ausbildung, apalagi kalau kalian sudah Weiterbildung dan kuliah, pastinya di sini kalian bisa nawar mau gaji berapa. Seperti itu. Oke teman-teman, itu aja video dari aku. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton video aku, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!